Uncle Kaiden. Tasya terlihat antusias dan langsung berlari menghampiri Kaiden. Hai sayang, Kaiden mengusap lembut kepala Tasya dan langsung mengangkat anak itu ke dalam gendongannya. Sosok Kaiden yang biasanya tampak dingin dan galak mampu membuat Revalina tertegun dengan sikap manisnya yang lembut pada seorang gadis kecil seperti Tasya. Dan Revalina juga baru tahu bahwa ternyata lelaki itu memiliki hubungan yang akrab dengan Tasya. Hai Si, Kaiden menyapa Chelsea secara singkat kemudian ikut duduk di samping Revalina. Kaiden, kalau aku nggak tahu kamu kesini juga mau pesan makan, kita baru aja selesai makan, ujar Chelsea. Gak perlu, gue udah makan, masih kenyang juga. Masih bersama Tasya yang berada dalam gendongan, Kaiden mengejutkan Revalina dengan memberi kecupan singkat pada keningnya. Maaf ya aku telat, tadi ada operasi darurat. Bukan hanya Chelsea yang kaget, Revalina pun juga. Perlakuan mendadak Kaiden dan kata aku yang ia selipkan dalam kalimatnya barusan hampir saja membuat Revalina berpikir bahwa ia sedang bermimpi sekarang. Revalina menepuk pipinya sekali untuk menetralkan warnanya kemudian membalas, iya gak apa-apa. Sementara itu, Chelsea masih diam di atas bangkunya dengan kedua sudut bibir yang terpaksa ditarik untuk membentuk sebuah senyuman paksa. Tentu saja, Chelsea tidak berani berkutik jika ada Kaiden di tengah-tengah mereka. Wajahnya sama sekali tidak menandakan jika dirinya keberatan dengan hubungan mereka. Tapi di balik itu semua, Revalina bisa melihat raut wajah tersembunyi yang mengatakan bahwa Chelsea kesal dan kuasai amarah. Kamu udah makan? Tanya Kaiden pada Revalina, lalu mengusap lembut rambut coklat panjangnya yang berjuntai indah. Revalina mengangguk mengiyakan, tapi tak mampu bersuara. Dirinya masih syok dengan perlakuan Kaiden. Entah apakah Kaiden memang ingin melakukan itu atau ia sengaja melakukannya sebagai cara untuk memperdalam peran sebagai tunangan palsu Revalina. Tadi gimana operasinya? Revalina mulai basa-basi. Lancar. Lancar kok, tapi bakalan lebih lancar lagi kalau kamu ada di sana. Revalina lantas menundukkan kepala tersipu malu. Masa sih? Di tengah suasana manis itu, ada Chelsea yang tak berekspresi sama sekali. Kalimat Kaiden barusan terdengar tidak asing di telinga Chelsea. Ia masih ingat jelas bagaimana perkataan manis itu dulu diberikan pada dirinya ketika zaman sekolah dulu. Tapi sekarang kalimat itu diberikan pada Revalina, perempuan asing yang baru saja masuk dalam kehidupannya. Entah apa salah Revalina. Yang jelas Chelsea benar-benar tidak menyukai perempuan itu. Omti sama Uncle pacaran ya? Celetuk polos itu keluar begitu saja dari mulut Tasya. Hal tersebut langsung membuat mata Chelsea melotot menatap anaknya penuh kemarahan. Tasya, belajar dari mana ngomong kayak gitu? Kamu itu masih kecil. Chelsea membentak anaknya dengan keras. Si, udah, dia masih kecil, belum ngerti apa-apa. Tegur Kaiden, kemudian beralih mendaratkan kecupan kecil pada pipi Tasya yang kini berada pada pangkuannya. Sambil melepas jubah hijaunya, Kaiden berjalan keluar dari ruang operasi bersama beberapa dokter yang juga berjalan bersama dengannya. Operasi kali ini memang terbilang rumit sehingga membutuhkan beberapa dokter untuk membantu. Menghela nafas pelan, Kaiden mengusap sedikit keringat yang mulai muncul di permukaan wajahnya. Nyatanya ruang operasi yang kelewat dingin pun masih belum bisa menahan keringat gugup kala harus berjuang di dalam sana. Apalagi ketika para petugas medis harus sigap menghadapi berbagai kondisi tak terduga di dalam ruang operasi. Nih, Kaiden tersentak dan langsung menghentikan langkahnya ketika seorang gadis cantik dan manis dengan jubah putih berdiri tepat di hadapannya. Seolah ingin menghalangi jalan, Kaiden mengalihkan pandangannya pada dua lembar kertas yang disodorkan cewek itu. Apa? Tiket nonton? Revalina tersenyum ceria. Nanti malam jam 7 jangan sampai lupa ya. Kaiden mengerutkan keningnya sebentar. Kapan gue bikin janji sama lo? Sekarang. Kita baru janjian sekarang. Hehehe. Cengiran kasih itu kembali tampak di wajah cantiknya. Tanpa sengaja, bibir Kaiden mulai membentuk sebuah senyuman tipis, lalu tangannya terulur mengambil satu dari dua lembar tiket yang Revalina berikan padanya. Oke. Melihat Kaiden menerima tiket pemberiannya dengan senang hati, senyuman Revalina lantas makin mengembang. Oke deh, see you nanti ya, dadah. Tunggu,
Kaiden menahan pergelangan tangan Revalina sebelum cewek itu benar-benar pergi. Kenapa Kaiden? Kaiden diam sesaat, hanya menatap Revalina dalam. Lo udah makan? Dan disinilah kedua orang itu bersama, duduk di dalam sebuah ruangan kosong serba kaca yang langsung menghadap ke arah kota besar Jakarta. Meski jalan raya terlihat macet dan sumpek, namun dari atas sini segalanya tampak begitu indah. Ditemani dengan berbagai menu makanan yang sudah dipesan Kaiden lewat aplikasi ojek online. Revalina tak hentinya tersenyum senang, apalagi dia bisa mendapat kesempatan untuk makan berdua dengan si dokter ganteng di sampingnya ini. Makasih ya, aku gak tahu ada tempat kayak gini di rumah sakit. Kalau kamu gak bilang, aku pasti gak akan pernah tahu, ucap Revalina, sambil sesekali memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sebenarnya, ini ruangan kaca yang didesain khusus buat rapat. Tapi menurut bokap, kurang nyambung aja kalau dipakai rapat. Jadi ya sekarang ruangan ini dianggurin gitu aja, jelas Kaiden. Revalina mengangguk paham sebagai balasan, lalu setelahnya tak ada percakapan lagi. Dua-duanya sama-sama ditelan keningan tanpa tahu harus memulai dari mana lagi. Revalina lalu menoleh ke arah Kaiden, memandangi wajahnya sempurna itu dengan seksama. Dan lagi-lagi, ia terpesona dengan ketampanan lelaki itu. Tampan, tetapi memiliki garis wajah yang tegas. Lalu lesung pipi manisnya yang saat tersenyum mampu membuat hati Revalina seakan meleleh seperti keju mozzarella. Katanya sih begitu. Kaiden. Suara manis Revalina akhirnya memecah kesunyian yang sempat terjadi selama beberapa saat itu. Kaiden mengalihkan pandangannya dari jendela besar menuju Revalina. Kamu pernah bilang dulu kamu pernah punya pacar, dan dia udah meninggal 2 tahun yang lalu. Namanya siapa? Kaiden tak menjawab. Dia membuang muka lagi ke arah lain seperti ingin menghindari tatapan Revalina. Kalau kamu gak mau jawab, gak apa-apa kok. Aku tahu pasti berat banget buat dia. Lutfi, kakaknya Chelsea. Hah? Revalina melotot kaget dan cepat-cepat menutup mulutnya. Maaf. Kaiden tertawa kecil. Kenapa kaget banget gitu? Revalina berdam sekali kemudian menggeleng samar. Berarti cinta pertama sama cinta kedua kamu adik kakak dong? Kaiden mengangguk sekali. Ya bisa dibilang gitu. Kalau Lutfi aku sih gak tahu dia gimana orangnya. Tapi kalau sama dokter Chelsea, kok bisa sih kamu pernah suka sama nenek lampir kayak gitu? Revalina menyipitkan matanya, menatap Kaiden dengan serius. Kalian belum sempat pacaran aja, dokter Chelsea udah berani selingkuh. Gila apa ya? Lo dapat info sedetail itu dari mana sih? Revalina menyengir. Farah. Hebat juga Farah bisa tahu kejadian 10 tahun lalu. Jadi benar, ya, dokter Chelsea selingkuh dari kamu pas kalian udah hampir pacaran. Revalina bertanya lagi, tetapi hanya dibalas Kaiden, senyuman manis olehnya. Menurut lo benar nggak? Revalina mengangguk kepalanya cepat. Benar. Kalau belum pacaran namanya bukan selingkuh, jadi Chelsea nggak salah, ujar Kaiden, membuat Revalina lantas emosi. Mana ada kayak gitu? Kalau kalian udah dalam tahap PDKT dan sama-sama nyaman, terus yang satu main sama cowok lain, itu namanya selingkuh, sewat Revalina, membuat cowok di sampingnya malah terbahak. Udahlah, nggak usah dibahas. Lagian itu kejadian pas gue masih SMA, udah basi. Ya tetap aja Kaiden, padahal kan masa SMA itu harusnya dihiasi oleh kenangan indah sama pacar. Lah kamu malah kenangan diselingkuhin, celetuk Revalina tanpa sadar. Lutfi juga. Kaiden tiba-tiba bergumam pelan, raut wajahnya tiba-tiba terlihat murung. Maksud kamu, kenapa sama Lutfi? Enggak apa-apa. Mengetahui raut wajah Kaiden yang tampak berbeda, Revalina segera mengalihkan topik. Kalau sama Lutfi gimana? Kapan kalian kenal sampai bisa pacaran? Revalina tersenyum manis. Waktu gue pertama kali kerja di sini, gue ketemu dia. Hubungan kita udah berjalan 3 tahun sebelum dia meninggal. Kaiden enggak menatap Revalina. Dia hanya menunduk sambil memandangi pergerakan dadanya yang kian cepat. Kaiden menoleh lagi ke arah Revalina. Dan tepat saat itu juga cewek cantik dengan rambut panjang di gerai itu langsung menjatuhkan diri ke dalam pelukan Kaiden. Satu tangan Revalina mengusap punggung Kaiden dengan lembut.
Hidungnya menghirup dalam aroma maskulin dari tubuh Kaeden. Bau yang begitu menenangkan bagi Revalina sendiri. Aku tahu, pasti sedih karena Lutfi udah gak ada di sini. Tapi dia pasti bangga karena pernah punya cowok setulus kamu. Emang sih kamu sering nyebelin, tapi aku tahu kamu sebenarnya baik. Sekarang kamu harus bisa bangkit dan jangan berlarut-larut sama kesedihan di masa lalu. Revalina berucap di dalam dekapan hangat Kaeden. Aku di sini, kamu bisa cerita ke aku kapanpun kamu mau. Walaupun kadang aku bolot dan gak terlalu paham, aku tetap bisa jadi pendengar yang baik kok. Kaeden tergagap pelan. Satu tangannya mulai bergerak menyentuh punggung Revalina, dan yang satunya lagi beralih mengusap lembut kepala Revalina. Ia mendekap perempuan itu dengan erat, lalu menutup matanya perlahan meresapi kehangatan yang menyelimuti mereka berdua. Kaeden menaruh dagunya di pundak kepala Revalina, seraya menikmati aroma vanila yang berasal dari rambut cantik gadis ini. Halo novelers, sesuai dengan perkataan Mimin ya, di episode ke-33 ini, informasi-informasi yang ingin noveler dengar akan terungkap. Nah, saat ini sudah terungkap ya, Lutfi itu siapanya Kaeden dan Chelsea itu bagaimana. Ditunggu terus ya, dipantengin terus channel Feby Vitaloka, karena dukungan kalian penyemangat Mimin untuk upload kisah-kisah selanjutnya. Dan perkembangan antara hubungan Revalina dan Kaeden. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload dan mengarang novel terbarunya. Ditunggu terus ya noveler. Satu lagi, jangan lupa makan siang, jaga kesehatan, dan selalu semangat melakukan aktivitasnya. Satu lagi, self my love. Cintai diri kita terlebih dahulu, baru cintai yang lain. Oke, karena apa? Yang hanya bisa membuat diri kita bahagia adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebisa mungkin orang menghibur kita, tapi kalau hati dan diri kita tidak baik-baik saja, maka orang itu tidak akan mempan. Beda halnya jika dibujuk oleh orang yang kita cintai. Itu sih beda ya. Tapi bagaimanapun tetaplah cintai diri kamu sendiri. Karena bagaimanapun hanya diri kamu